Apabila kita mendengar kata pelacur, pastinya kita membayangkan seseorang yang melakukan pekerjaan yang dianggap sangat kotor dan hina. Namun bagaimana jika seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur mendadak menjadi bunyai atau menjadi seorang istri Pak Kiai? Seperti apa kisah ini selengkapnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah para ulama besar yang yaitu seorang Kiai Haji Aliyah Lasim dan wanita pelacur yang jadi ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berbagi cerita, wahai sahabatku sekalian. Cerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah para ulama yang mengagumkan metode dakwahnya sering diceritakan oleh para mubalik sebagai contoh bahwa dakwah yang bijaksana selalu memberikan dampak positif pada masyarakat. Kiai Haji Ali Yahya dikenal sebagai seorang yang tampan dengan tubuhnya yang tegap dan atletis. Ketika mengenakan sarung sorban dan kupiahnya, wajahnya mirip dengan orang-orang bule di Eropa, Amerika atau Australia. Tidak mengherankan jika banyak wanita terpesona oleh penampilannya. Suatu hari, Pak Kiai Haji Ali Yahya Lasim menerima undangan untuk mengisi pengajian di Jepara. Saat dalam perjalanan, mobil yang dia tumpangi berhenti di lampu merah. Pada saat itu beliau duduk di samping sopir sambil melepas sorban dan kupiahnya yang dia kenakan. Tiba-tiba ada seorang wanita muda menarik dan berpakaian seksi mendekati Pak Kiai Haji Lasim. Wanita penghibur tersebut mungkin mengira bahwa lelaki tampan dalam mobil itu adalah seorang turis kaya yang sedang mencari kesenangan. Lalu terjadilah percakapan di antara wanita tersebut. Menyapa Pak Kiai tersebut, "Ikut dong Om, boleh ya?" Dan sang Pak Kiai menjawab dengan ramah, "Malam juga, oh boleh, silahkan masuk." Lalu wanita tersebut itu dengan cepat masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil pun mulai berjalan. Wanita seksi dan wanita muda tersebut bertanya, "Mau kemana Om? Butuh aku enggak? Aku temanin sampai pagi ya Om." Sambil santai memakai lagi kopiah dan serban, Pak Kiai menjawab, "Oh ini loh mau ngaji. Tidak apa-apa, silahkan ikut saja." Wanita itu terkejut dan merasa malu. Kemudian berkata, "Oh jadi bapak ini Pak Kiai?" Ya, dengan senyum geli Pak Kiai menjawab, "Tadi dipanggil Om, sekarang kok panggil Pak Kiai, lucu sekali kamu ya." Wanita itu meminta maaf dengan sangat gugup. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu sekali. Sekali lagi saya minta maaf Pak Kiai." Wajahnya semakin pucat karena rasa takutnya. Namun Pak Kiai tetap santai dan berkata, "Tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali lagi ikut pengajian bagus. Itu loh, sekali-sekali harus ikut pengajian." Namun wanita itu mencoba menolak.
Tidak Pak Kiai, saya turun di sini saja. Kiai bersikeras, tidak bisa, pokoknya kamu harus ikut. Tadi kan sampai bilang mau ikut, ya harus ikut. Wanita itu kemudian mengutarakan kekhawatirannya. Tapi saya kan nggak pakai jilbab Pak Kiai. Tenang saja, saya akan memberi solusinya. Gampang itu kok, nanti kita pinjam ke jamaah. Wanita itu merasa malu, tapi saya malu Pak Kiai. Dengan bijak mencoba menenangkan. Lu sampaian kok pelacur malu? Tidak malu kok jadi pelacur? Ke pengajian kok malah malu? Wanita itu semakin salah tingkah dan takut. Bagaimana ini Pak Kiai? Saya takut. Menenangkan kemudian Pak Ustadz, menenangkan dengan lembut. Sudahlah, santai saja. Mobil pun terus melaju hingga akhir tiba di tujuan, yaitu suasana di tempat pengajian. Sudah sangat ramai para jamaah. Laki-laki dan perempuan pun telah memenuhi area acara. Para panitia dengan semangat menanti kedatangan Pak Kiai yang sangat dinanti-nantikan. Kemudian setelah turun dari mobil, Pak Kiai segera mendekati jamaah yaitu para ibu-ibu yang sudah sampai ke situ. Dan Pak Kiai berkata, maaf Bu, bisa pinjam jilbabnya? Ini loh Bu Nyai lupa bawa jilbab. Yaitu Bu Nyai merupakan panggilan kehormatan yang biasanya digunakan untuk istri seorang Pak Kiai. Dengan sedikit bingung, salah seorang jamaah ibu-ibu itu dengan tergesa-gesa, oh bisa Pak Kiai sebentar saya ambil dulu. Ibu itu segera pergi dan tak lama kemudian kembali dengan membawa yaitu sebuah jilbab. Jilbab itu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dipakai oleh wanita pelacur tersebut. Setelah berpakaian rapi, wanita tersebut turun dari mobil dan langsung diserbu oleh rombongan ibu-ibu yang ingin mencium tangannya. Mendapatkan sambutan kehormatan seperti wanita yang berperan sebagai Bu Nyai. Yaitu dia wanita itu tersebut langsung pucat. Dia dipersilahkan untuk masuk, kemudian dijamu dan dilayani seperti seorang ratu. Ada rasa haru dan malu yang bercampur di hatinya. Tak lama kemudian pengajian pun digelar dengan seksama. Pak Kiai menjadi pembicara yang luar biasa. Penyampaiannya ringan tapi dalam makna dan kandungannya. Setelah acara selesai, Bu Nyai secara tiba-tiba dipersilahkan untuk menikmati jamuan dengan berbagai macam makanan yang telah disediakan. Namun sebelum makan, rombongan jamaah ibu-ibu meminta doa keberkahan dari Bu Nyai. Bu Nyai yaitu Bu Nyai dadakan. Bu Nyai pun sontak terkejut. Sudah lama ia tak berdoa dan telah melupakan doa-doa yang pernah dihafalnya saat kecil mengaji di kampung. Untungnya ada satu doa yang masih dia ingat, yaitu doa sapu jagat. Saat pulang, jamaah ibu-ibu bergantian mencium tangannya, yaitu mencium tangan punya dadakan, Bu Nyai dadakan, dan mengantarkan dengan hormat hingga masuk ke mobil. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita penghibur itu yang mendadak jadi Ibu Nyai menangis tersedu-sedu dengan air mata yang mengalir deras. Pak Kiai dan sopir membiarkannya menangis hingga suasana agak tenang. Setelah itu Pak Kiai memberikan nasihat kepadanya. Kiai bertanya, apakah kamu tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana orang-orang tadi memperlakukanmu, menghormatimu, mengerumunimu, dan mengantarmu? Mereka bahkan rela antri hanya untuk mencium tanganmu satu persatu, bahkan meminta berkah doa darimu. Padahal kamu tahu siapa dirimu sebenarnya.
Sang wanita kembali menangis merasa hina, miris dan sedih mengingat perbuatan dosanya yang selama ini dia lakukan, yaitu sebagai pelacur. Dia menyadari bahwa Allah menutup aibnya dan Allah sangat menyayanginya. Pak Kiai pun melanjutkan nasihatnya. Hari ini Anda mendapatkan nasihat yang mungkin merupakan nasihat yang paling berharga dalam hidup Anda. Oleh karena itu segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan maut merenggut nyawa Anda sebelum Anda bertobat. Sambil menangis wanita itu berkata, "Terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Dan berkat dari kejadian ini saya bertobat dan berhenti dari pekerjaan yang saya kerjakan selama ini. Dan ini merupakan pengalaman bagi saya." Ini berkat Pak Kiai. Dia bersedu-sedu sambil menangis menceritakan masa lalunya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Pak Kiai bisa merubah pelacur penghibur malam yang menjadi bunyai dadakan. Wanita pun berterima kasih kepada Pak Kiai. Selama ini dia selalu berbuat salah dan dia pun bertaubat dan berhenti dari pekerjaan yang salah ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini kita dapat belajar tentang kebijaksanaan, rasa hormat dan kesantunan terhadap sesama manusia. Para ulama, tokoh-tokoh yang datang sebelum kita, para guru seperti Pak Kiai Mubalik yang telah memberikan teladan dalam berdakwah. Dengan baik dan penuh kebijaksanaan, mereka mengajak orang tanpa merendahkan, memberi nasihat tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa mengurangi martabat manusia. Inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Dari kisah ulama tersebut, semoga jadi pelajaran bagi kita untuk menyampaikan kebenaran dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya yang penuh makna dan selanjutnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.